Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya, Iman Firdaus. Kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara memanfaatkan fitur Google Form untuk aplikasi ujian online ya. Konten ini saya buat atas dasar permintaan beberapa subscriber saya yang kebetulan berprofesi sebagai guru. Ya, di masa-masa lockdown akibat pandemi COVID-19 ini, kita dituntut untuk memberikan pembelajaran secara online, termasuk di dalamnya penilaian, yaitu ulangan ataupun ujian secara online. Yang belum subscribe, terlebih dahulu klik tombol subscribe-nya, like, komen, dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, langsung saja ya. Syarat untuk membuat Google Form ini adalah pertama, Anda harus online ya, harus dalam keadaan online. Yang kedua, Anda juga harus memiliki akun Google ya. Nah, untuk langkah pertama kita buka dulu website Google ya, www.google.com, kita enter ya. Nah, ini ada, saya punya akun sendiri. Kita buka, klik di sini nih yang kotak-kotak kecil-kecil ini. Nah, keluar Drive. Nah, kita klik Drive ya. Kita klik Drive, akan ada tampilan seperti ini. Nah, kita klik di bagian Drive saya nih, yang sebelah sini. Nanti akan muncul seperti ini. Kita klik ke menu lainnya. Nah, ini yang kita cari, Google Formulir. Kita buka di sini, klik. Tunggu beberapa saat. Nah, ini dia Google Formulir. Kita ingin membuat ujian atau soal-soal ujian secara online. Ya, di sini di tampilan ini ada tulisan formulir tanpa judul. Kita buat ya formulir tanpa judul ini. Kita ganti misalnya dengan kalimat penilaian akhir tahun misalnya. Mata pelajarannya kita tulis apa aja, fikih kelas 11 misalnya. Nah, untuk deskripsi formulir kita isi saja misalnya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Oke. Nah, langsung kita buat soal. Untuk membuat soal, kita klik ke bawah. Di sini ada pertanyaan ya. Sebelum kita membuat soal, terlebih dahulu kita membuat kolom identitas siswa. Kita isi dengan nama siswa. Untuk bentuk pertanyaannya, kita klik opsi yang ada di sebelah kanannya. Langsung saja diklik jawaban singkat, yaitu paling atas. Kemudian untuk menambah pertanyaan berikutnya adalah klik yang tombol plus ini. Oke, nanti akan bertambah di sini. Kita untuk pertanyaan kedua, kelas ya, kelas. Kita tulis kelas. Di sini juga masih jawaban singkat. Ini masih seputar identitas siswa yang akan mengikuti ujian. Nah, sekarang kita mulai masuk ke membuat pertanyaan ujian online. Kita langsung aja tambahkan di sini seperti tadi. Cuma nanti bentuk soalnya berbeda. Kalau yang kolom identitas itu jawaban singkat, sedangkan untuk soal ujian itu pilihan ganda. Kenapa pakai pilihan ganda? Karena dengan pilihan ganda di Google Form ini memudahkan para guru. Para guru tidak perlu lagi mengoreksi hasil ujian siswanya. Karena Google Form ini akan mengoreksi secara otomatis hasil ujian anak, ya kan. Nah, sekarang kita mulai, kita buat pertanyaan nomor 1 ya. Pertanyaan nomor 1 misalnya berikut ini adalah nikah yang diharamkan Islam kecuali. Untuk opsi yang pertama atau A ya, itu misalnya kita buat nikah mut'ah sini. Yang kedua, tambah opsi, sini tambahkan opsi, klik saja di situ, langsung nikah syigar. Nah, opsi ketiganya nikah tahlil.
Nah, opsi keempatnya misalnya adalah nikah lagi. Nah, ini bentuk pertanyaannya seperti ini, pilihan ganda. Lalu kita langsung buat kunci jawabannya. Sebelum kita buat kunci jawaban, terlebih dahulu kita rubah settingannya. Ya, kita rubah settingannya di sini. Kita rubah settingannya di sini, klik yang bentuk bunga ini, setelan ya, atau setting kalau bahasa Inggrisnya. Nah, di sini ada opsi umum, presentasi, ada kuis. Kita langsung ganti menjadi kuis. Oke, klik kuis. Di sini kita geser ke kanan. Nah, jadikan ini sebagai kuis. Oke, opsi-opsi lainnya sudah, biarkan saja seperti itu, kita simpan. Kita simpan. Nah, kalau sudah diganti menjadi kuis tadi bentuknya, di sini ada kunci jawaban. Nah, kita buat kunci jawabannya di sini. Kunci jawaban, klik. Nah, kita klik misalnya yang benar adalah nikah lagi. Setelah ditandai jawaban yang benar yaitu nikah lagi atau kunci jawabannya, kita buat skornya. Untuk satu pertanyaan terserah Anda. Berapa skornya? Misalnya 2 atau 5 atau 10. Nah, di sini sebagai contoh saya kasih skornya misalnya 50 poin saja, ya kan? 50 poin. Udah selesai, kita klik selesai. Untuk kolom wajib diisi, geser ke kanan. Tuh, sekarang mau tambah pertanyaan nomor 2. Nah, ini kita klik icon plus yang ada di kanan. Kolom seperti ini, kita isi nomor 2. Ya. Perkara yang mubah namun dibenci Allah ialah, misalnya opsi pertamanya khulu', yang kedua talak, opsi ketiganya fasakh, opsi keempatnya adalah misalnya iddah. Oke. Nah, karena tadi sudah berubah jadi kuis, semuanya otomatis nanti ke bawah semuanya akan berupa kuis. Di sini ada kolom kunci jawaban, kita isi kunci jawabannya. Mana misalnya yang benar adalah talak kunci jawabannya, lalu kita kasih poin lagi. Nah, karena sebagai contoh saja saya buat 2 soal saja. Selanjutnya nanti terserah Anda tambahkan. Di sini saya kasih skor 50 juga. Jadi kalau dua-duanya pertanyaan saya ini benar dijawab oleh murid, maka nilai mereka 100. Oke, jadi 50-50 poinnya. Selesai sudah, klik. Nah, ini adalah pertanyaan atau file yang masih mentah. Ini masih bisa diedit tuh. Di sini ada tulisan edit. Itu tandanya masih bisa kita edit. Nah, sekarang soal ujian ini harus kita share ke anak murid kita secara online. Baik melalui WhatsApp group ataupun melalui email atau melalui Telegram, bisa, ya kan? Bagaimana caranya untuk men-share pertanyaan atau soal ujian kita ini? Kita klik di sini nih, ada gambar mata nih. Kita gambar mata, ada tulisan pratinjau atau kalau bahasa Inggrisnya preview ya. Klik gambar mata. Nah, nanti keluar ini link ini di atas nih. Nah, inilah yang akan nanti gambar ini semua nih yang akan kita berikan kepada anak didik untuk dijawab. Ya kan? Nah, sekarang apa yang akan kita share? Nah, ini dia. Ini link yang di atas ini yang saya blok ini. Ini yang akan kita copy. Caranya klik kanan, copy, kita share kemana? Misalnya ke grup WhatsApp. Kita buka grup WhatsApp kita, WhatsApp saya, nanti saya buka dulu. WhatsApp web. Nah, ini saya buka WhatsApp web saya. Nah, ini sudah masuk WhatsApp saya. Ya, kita klik aja, misalnya saya kirim ke istri saya dulu misalnya. My lovely wife. My lovely. Nah, ini my lovely wife. Nah, sekarang kita klik di kotak ini, kita isi, kita pastekan di sini, paste, paste. Kita kirim. Nah, yang terkirim nanti ini semua nih.
seluruh siswa ini akan membuka ini, dia akan mengklik ini nih, mengklik ini. Maka kalau dia klik, terus akan muncul seperti ini nih. Nah, inilah dia ujian yang Bapak Ibu sebarkan ke peserta didik. Tinggal anak didik, peserta didik kita disuruh mengisi pertama tentu nama siswa. Nama siswa kita isi aja misalnya dengan Iman Firdaus, kemudian kelas 11 agama misalnya. Nah, saya udah mulai mengisi nih. Pertanyaan nomor 1, berikut ini adalah nikah yang diharamkan Islam kecuali, misalnya saya jawab nikah lagi. Kemudian untuk yang kedua, misalnya saya jawab talak, ya kan, ini saya dua-duanya benar nih. Nah, selanjutnya kalau ini kan 2 soal doang. Kalau 50 soal dia terus melangsungkan ujian ini selama mungkin beberapa menit, ya kan. Setelah selesai semuanya, dia tinggal klik kirim. Nah, nanti hasil ujian anak ini setelah dikirim akan masuk ke database kita di Google Drive kita. Nah, kita lihat yang tadi kita buat. Nah, anak setelah mengirimkan hasil ujian ke kita, dia bisa langsung melihat skor hasil yang dia dapat. Di sini lihat skor. Lihat skor. Nah, ini dia dapat poin 100 dari 100. Jadi nilai dia benar semua. Namanya Iman Firdaus, kelas 11 agama. Nah, sekarang untuk kita sebagai guru, kita klik di sini kita kembali lagi ke Google Drive yang tadi kita buat. Nah, ini untuk melihat hasil respon anak atau jawaban anak ya yang masuk ke kita, ini ada di sini kata respon. Nah, sudah mulai masuk nih satu respon ya. Kita klik di sini siapa yang sudah mengikuti ujian. Nah, ini sudah ada yang mengikuti ujian, sehingga di sini ada hasil analisisnya ya. Ini untuk Iman Firdaus ya. Jawaban yang pertama benar ya, 100% benar ya. Yang kedua, ini perkara yang mengubah penjualan tanggapannya talak benar. Oke, ini udah. Nah, ini hanya tampilan seperti ini. Kalau Anda ingin tampilan dalam bentuk Excel, hasil nilai anak-anak itu, hasil ujian anak-anak, kita bisa klik di ini nih, ini yang lambang hijau ini ya, lambang hijau seperti bendera sebuah negara. Di sini membuat spreadsheet ya kan. Ini kita klik aja di sini, kita klik. Nah, ini buat spreadsheet baru. Kita ganti formulir tanpa judulnya dengan hasil ulangan hasil ujian akhir tahun misalnya, kelas berapa terserah, kelas 11 fikih. Nah, kita klik buat. Oke, nanti akan keluar Excelnya seperti ini. Nah, ini adalah siswa yang sudah masuk ujian, sudah mengikuti ujian dan sudah mengirimkan jawabannya. Nah, ini nama siswa Iman Firdaus ya kan, kelasnya 11 agama. Terus ini jawabannya, yang pertama nikah lagi, yang kedua talak ya kan. Ini hasilnya nih, skor nih, nilainya Iman Firdaus dapat 100 karena dua-duanya dijawab dengan benar. Kalau dua-duanya salah, ini nanti 0 dari 100, berarti skornya 0 gitu kan. Kalau jawabannya satu doang yang benar, berarti di sini 50 dari 100, berarti cuman dapat 50 skornya karena yang bisa dia jawab hanya satu pertanyaan saja. Oke, nah kita kembali lagi ke tempat tadi nih, masih di sini nih, semua nih masih kita standby di sini. Kita klik lagi. Nah, respon 1, ada kemungkinan siswa mengikuti ujian 2 kali. Nah, ini harus kita hindarkan. Jadi ketika kita share link tadi ke siswa, kita kasih durasi waktu untuk mengisi pertanyaan atau ujian ini. Pertanyaan atau ujian ini kita kasih durasi waktu misalnya 1 jam. Setelah 1 jam Anda harus menunggu betul-betul, mantengin komputer Anda
Di sini Anda bisa mengotak-atik nih. Kalau sudah 1 jam selesai, ikon yang ada tulisan menerima tanggapan Anda bisa hidupkan dan bisa Anda matikan seperti ini. Ini tandanya ujian sudah ditutup, sehingga ketika anak di mana dia berada mengklik link tadi, dia tidak bisa masuk. Jadi dia tidak bisa memberikan contekan kepada teman-temannya yang lain. Nah ini, kalau Anda ingin share lagi, Anda buka lagi. Silakan ujian misalnya di kelas yang lain, Anda buka lagi. Tak, silakan. Ya kan, di-share tadi linknya, lalu Anda buka tanggapannya. Seperti itu kira-kira, ya. Ini sangat mudah sekali, Saya rasa tutorial kali ini cukup segitu aja dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan Anda kirim di kolom komentar, akan saya jawab jika saya sempat. Lupa yang belum subscribe, like, share, dan komen ya. Silahkan Anda share video saya ini ke teman-teman Anda semua. Sampai ketemu lagi dengan saya di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.